Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, neraka merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani hukuman atas perbuatan buruknya selama hidup di dunia. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perjalanan ke neraka saat Isra Mi'raj. Beliau menceritakan bahwa di tempat itu banyak dihuni oleh kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah fuqara, orang-orang fakir. Dan aku melihat ke dalam neraka, maka aku menyaksikan kebanyakan penghuninya adalah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para wanita itu disiksa dengan beragam cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkatan kesalahan mereka masing-masing. Lantas, apa yang menyebabkan para wanita masuk ke dalam neraka? Yang pertama adalah wanita yang mengecat rambutnya dengan warna hitam. Pada zaman ini, mengecat rambut merupakan tren kekinian, khususnya bagi wanita. Menurut para ulama, mengecat rambut bagi laki-laki maupun perempuan merupakan hal yang diperbolehkan. Namun, dari seluruh warna yang bisa dipilih, Islam melarang kaumnya untuk mengecat rambut dengan warna hitam. Orang yang melakukan hal ini tidak akan mendapatkan bau surga dan sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Larangan tentang hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua adalah wanita yang mengaku keturunan orang lain. Ajaran Islam melarang seseorang untuk menisbatkan kepada orang tua angkatnya. Dengan kata lain, seorang anak dilarang untuk mengakui keturunan orang lain daripada orang tua aslinya. Walaupun ia dibesarkan dengan orang tua angkatnya, hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga adalah wanita yang menuntut ilmu akhirat demi tujuan dunia. Mempelajari ilmu agama merupakan aktivitas yang dimuliakan dengan agama Islam. Akan tetapi, bila seorang wanita belajar ilmu agama hanya semata-mata untuk mengejar nafsu dunia, maka ancamannya adalah neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keempat adalah wanita yang bercerai tanpa alasan. Perceraian memang diperbolehkan dalam Islam, walaupun hal ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi para wanita yang ingin tetap melakukan perceraian ini, ditambah dengan tanpa alasan yang jelas dan tidak dibenarkan di syariat, maka hukumannya adalah neraka. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya." Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima adalah wanita yang berperilaku sombong. Berperilaku sombong adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena sombong bukanlah pakaian manusia, apalagi jika hal itu ditambah dengan merendahkan derajat orang lain. Hal seperti ini merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang yang ketika meninggal dunia masih membawa sebiji sawi dari sifat kesombongan ketika hidupnya,
maka ia tidak akan mencium bau surga. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada kesombongan, meskipun seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keenam adalah wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pada zaman modern ini, perkembangan dunia fashion semakin besar. Banyak sekali model busana yang tercipta, salah satunya adalah busana bagi kaum Hawa. Tidak sedikit dari berbagai busana itu yang sengaja didesain dengan menggunakan bahan tipis dan ketat, sehingga memperlihatkan aurat dan lekuk tubuh wanita. Hal seperti ini yang dikatakan berpakaian seperti telanjang. Para wanita yang menggunakan busana seperti ini diancam tidak bisa masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kau membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan mengenai pakaian wanita yang dijanjikan tidak akan mencium bau surga. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi pelajaran khususnya bagi kaum wanita untuk menjalankan hidup sesuai dengan aturan dari Allah Rasulullah sehingga mereka selamat dari pedihnya siksa api neraka. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.